وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي. Tuhan kita untuk tetap mengendalikan diri agar tidak terjerembab kepada perbuatan yang melalaikan dari tugas-tugas kita sebagai seorang hamba. Tugas pokok kita hanya satu, yaitu taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla, sebagaimana juga taat untuk menjauhi larangan-larangannya tanpa banyak bertanya, namun wajib mengetahui bahwa tidaklah Allah memerintahkan satu perkara di dalam syariat Islam kecuali di dalamnya ada kemaslahatan, ada kebaikan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana larangan yang hadir sebagai penyeimbang dari perintah Allah pun wajib untuk kita ketahui dan wajib dengan segala kekuatan yang kita miliki untuk dijauhi, karena di dalamnya ada mafsadat, kerusakan yang ditimbulkan. Maka begitu akal berbicara, menuntun, menjadikan sebagai pengawal di dalam kehidupan kita, maka manfaatkan akal yang Allah karuniakan sebagai bagian dari keutamaan yang Allah berikan kepada kalimat Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Tanpa terasa perjalanan waktu menghantarkan kita kepada satu momentum sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ini bukan hanya sekedar tanggal merah hari ini, tetapi hari ini adalah tahun baru Islam, 1 Muharram 1448, yang tadinya 47 sekarang geser jadi 48. Baru saja, bahkan mungkin jamaah kaum muslimin yang masuk gelombang 2 itu sampai hari ini masih ada di tanah suci, terutama yang ada di Madinah. Mereka belum pulang, tapi pergantian tahun sudah berjalan, dan bagi jamaah yang gelombang 1 mungkin sudah selesai sampai tanggal 15. Jadi tanggal 16 itu sudah masuk gelombang 2. Itu berarti bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah di tahun depan sudah mulai ngitung dari sekarang ya Pak. Berarti kurang lebih setahun lagi Bapak Ibu yang akan berangkat dapat porsi tahun 1448 itu bisa berangkat haji. Ada Pak yang mau berangkat haji tahun depan? Insya Allah ada ya. Mudah-mudahan. Sehingga kalau nanti mau berangkat maka harus ngilmuni terlebih dahulu, yaitu ilmu manasik haji yang bisa Bapak Ibu cari dari berbagai media, dari berbagai majelis. Mungkin di sini ada yang dekat dengan KBIH yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk Bapak Ibu belajar ilmu manasik haji, atau bisa bertanya dan berguru kepada orang yang bisa langsung menuntun dan mengarahkan sehingga Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah haji itu tidak bingung. Selanjutnya kita akan lanjutkan kajian Tazkiyatun Nafas, di mana yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah tentang madakhilus syaitan ilal qalb, yaitu tempat-tempat yang biasa digunakan oleh setan untuk bisa masuk ke dalam hati manusia. Jadi hati itu sebagai ruang kontrol bagi kita. Jadi kalau boleh diibaratkan itu mesin. Hati itu sebagai ruang pengendali dari semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Maka setan tahu banget, karena hati itu adalah ruang pengendali, ruang kontrol bagi manusia dalam semua aktivitas yang dikerjakannya, maka yang dia garap adalah hati manusia. Kalau hatinya sudah berhasil dia kuasai, maka mudah bagi dirinya, yaitu bagi setan, untuk mengendalikan manusia. Jadi dia tidak mengendalikan pada anggota tubuh yang kita miliki, dari tangan, dari mata, ataupun dari anggota tubuh lainnya. Tapi cukup dari hati yang kita miliki, itu jika dikuasai, maka ia akan mampu mengendalikan kita.
maka dia punya bala tentara. Setan itu punya bala tentaranya Bapak Ibu. Dan bala tentara yang ada pada diri kita itu, di antara ulama ada yang menyebut hawa, yaitu hawa nafsu kita sebagai anak buah setan yang berasal dari dalam diri. Maka begitu tombol pengendali hawa nafsu itu sudah dikuasai oleh setan, maka mudah sekali orang itu masuk ke dalam permainan. Seperti masyarakat dunia lagi hangat-hangatnya untuk menyaksikan pertandingan bola. Ketika orang lagi demam Piala Dunia dan kita perhatikan, bagi orang yang tahu seni maka itulah keindahan kenapa satu bola diperebutkan oleh 22 orang. Tapi bagi orang yang nggak paham seni mungkin bilang kenapa sih nggak satu orang pegang bola masing-masing biar nggak pada rebutan. Coba 22 itu dikasih semua bola, pasti mainnya sendiri-sendiri. Bagi kita yang tidak paham mungkin akan mengatakan begitu, tapi justru orang bilang seninya orang main bola sampai ia memasukkan bola itu ke gawang lawan, maka itulah yang kita sedang gambarkan keterkaitan dengan setan yang sedang menggiring ya permainannya sampai pada akhirnya dia ngegolin. Maka orang yang kemudian dikendalikan oleh setan itu karena ada celah yang mampu dimanfaatkan oleh setan untuk masuk. Bapak Ibu yang punya rumah biasa kemasukan tikus ya? Oh banyak, tapi bukan tikus berdasi ya, bukan. Ini tikus tomberan. Bapak Ibu tahu nggak? Nggak tahu ya? Kan belum saya kasih tahu ya. Tikus itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Itu walaupun mungkin hanya celah yang dia gunakan itu 2 cm. Jadi walaupun mungkin lubang angin itu kecil yang menurut kita tidak masuk akal, ada binatang bisa masuk, tapi tikus bisa masuk. Tapi tikus yang kecil ya. Curut. Maka nama lain dari tikus kecil yang bau itu namanya curut. Artinya entah itu curut atau tikus yang gede itu bisa masuk ke rumah dengan memanfaatkan celah. Maka kenapa tikus berdasi alias koruptor itu diibaratkan seperti tikus comberan? Karena dia mampu melihat celah sekecil apapun yang dia gunakan untuk ngambil uang yang bukan haknya. Maka kenapa ibarat yang disampaikan itu seperti tikus tapi pakai dasi? Maka disebut tikus berdasi. Para koruptor. Yang lagi heboh adalah korupsi MBG, ya. Tapi bukan Mas Bahlil Ganteng, bukan, ya. Tetapi yang makan bergizi tapi tidak gratis sebetulnya, karena itu uang rakyatnya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, inilah yang juga kita lihat. Setan itu, kalau boleh saya tanya ke Bapak Ibu, setan itu makhluk atau bukan? Setan itu makhluk atau bukan? Nah, ada yang bukan, ada yang iya. Kalau kelompok A sebelah sini, oh makhluk. Kelompok B, oh makhluk. Yang kelompok C, oh makhluk. Setan itu bukan makhluk. Nah, berarti kelompok D ini, Pak. Jadi setan itu bukan makhluk, Bapak Ibu, tapi setan itu sifat buruk yang melekat ada pada makhluk ciptaan Allah yang berasal dari manusia dan jin. Seperti yang ada di dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jinnah itu bentuk plural, bentuk jamak dari jin. Wan nas itu bentuk jamak dari al-insan. Berarti yang senantiasa memberikan was-was. Was-was itu bukan berarti seperti orang yang khawatir.
rumah saya aman atau tidak, uang saya hilang atau tidak. Bukan was-was itu yang dimaksudkan di dalam surah An-Nas, tapi maksudnya adalah keraguan-raguan seseorang terhadap akidahnya, terhadap Allah, terhadap tuntunan Rasulnya, terhadap keislaman secara keseluruhan. Kalau ada orang yang ragu tentang ajaran-ajaran Islam, maka orang itu sudah kena racun was-was yang bisa saja dihembuskan dari kawan-kawannya yang tidak memberikan pencerahan tapi memberikan keraguan-raguan. Ngapain kamu sholat? Merugiin waktu aja. Mendingan jelas-jelas kamu kerja dapat duit daripada kamu sholat gak dapat duit. Lalu orang yang dengar ngomong iya ya betul juga. Begitu dia mengamini perkataan dari kawan yang ada di sebelahnya, maka kawan yang di sebelahnya itu disebut setan. Gitu. Berarti setan makhluk atau bukan? Bukan. Sifat yang ada pada orang yang gembosin semangat orang dalam beribadah itu berarti setan berwajah manusia. Maka kadang-kadang kalau ada orang sudah anti klimak marahnya dia bilang setan kamu ya. Itu bukan berarti orangnya Pak, tapi sifat yang melekat ada pada tubuhnya, yang ada pada jiwanya. Jadi kalimat syaiton itu diambil dari kata sapona. Sapona itu diartikan orang yang jauh dari rahmat Allah. Atau orang yang terputus dari rahmat Allah itu namanya syaiton. Maka tambahan sifat dari kata syaiton apa? Ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan godaan setan yang terkutuk. Jadi kata ar-rajim itu diartikan terkutuk. Apa itu terkutuk? Terlaknat. Disebut terlaknat karena dia jauh dari rahmat Allah. Maka iblis yang diusir oleh Allah dari surga dan tidak akan masuk ke dalamnya selama-lamanya, itu adalah sifat yang melekat ada pada dirinya karena membangkang terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sifat setan apa yang melekat ada pada iblis? Kesombongan yang melekat ada pada diri. Maka orang yang sombong terhadap orang lain itu kawannya iblis. Ya, kawannya iblis, orang yang merasa kumedi, merasa jumawa terhadap apa yang Allah titipkan. Dia punya ilmu, merasa hebat dibandingkan orang lain, maka itu namanya sombong dari sisi keilmuan. Ada orang berharta lalu sombong dengan hartanya, berarti dia sombong dengan harta yang dimilikinya sebagaimana dengan kekuasaan. Maka tiga perkara itu sebagai pemantik orang untuk berlaku jumawa kalau itu tidak dimaknai sebagai bagian dari amanah, titipan dari Allah yang suatu saat bisa saja diambil. Maka kenapa harus membanggakan sampai berlaku jauh, katanya lebih baik daripada orang lain, sementara itu titipan punya orang lain, itu titipan dari Allah. Maka filosofinya orang supaya tetap rendah hati itu seperti tukang parkir. Ya Bapak Ibu ya, tukang parkir itu pernah nggak nyombongin mobil Ferrari yang dititipkan kepada beliau? Ini mobil saya. Dia tidak pernah sombong Pak. Nah apa yang mau disombongin wong Ferrari itu titipan? Pak saya nitip ya, nanti 1 jam lagi saya akan keluar dari tempat ini. Monggo Pak. Kan Pak tukang parkirnya tidak pernah merasa memiliki, tapi dia diamanahi untuk menjaga mobil mewah yang bernama Pak Ferrari. Maka kalau pemahaman kita dibawa ke sana, maka tidak ada peluang bagi setan untuk menguasai hati, dan itu menjadi perkara penting. Siapa yang kita akan pelajari di antara pintu-pintu yang biasa digunakan oleh setan untuk masuk, lalu kemudian kita ngerasa, maka segera ditutup pintu itu sebagaimana kita bisa menutup celah agar tikus tidak masuk kembali ke rumah kita. Yang pertama, Bapak Ibu, pintu yang biasa digunakan oleh setan untuk menguasai hati manusia itu sekaligus digabung. Nomor 1 dan 2, yaitu pintu yang paling dominan. Ini paling mudah setan untuk masuk saat ketika kita dalam kondisi seperti yang saya sebut, yaitu al-ghadab wasyahwah.
yaitu sifat marah dan kemudian syahwat yang membuncah. Ketika ada amarah yang meledak-ledak, tidak bisa dikondisikan, maka disitulah peluang setan untuk menguasai kita. Bapak Ibu pernah lihat terhadap diri kita masing-masing saat ketika kita marah? Pernah marah nggak? Tiap hari ya? Tiap hari marah terus, entah itu sama anak, entah itu sama istri ataupun suami. Baik, ini kita bicara marahnya, bukan orangnya. Kalau orangnya kan disebut pemarah. Marah yang melekat ada pada diri kita adalah gharizah sebetulnya. Gharizah itu insting. Sesuatu yang secara natural Allah sudah berikan dan tidak akan mungkin bisa hilang dari dalam diri manusia. Tetapi yang perlu untuk kita tahu dan kita sadari bahwa ternyata marah tidak akan mungkin hilang, karena itu bagian dari pemberian Allah supaya ada reaksi yang muncul atas ketidakpahaman atau ketidaksetujuan terhadap apa yang ada di depan kita. Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan kalau Allah tidak karuniakan rasa amarah ada pada diri kita, yang ada seperti malaikat yang kemudian bisa menetralisir segala sesuatu, maka apapun tindakan orang yang menyimpang dari syariat ataupun tatanan sosial, maka Bapak Ibu tidak akan bereaksi. Ada orang berzina dibiarin, ada orang minum khamar dibiarin, ada peredaran narkoba, Bapak Ibu diem. Kenapa? Nggak ada rasa amarah. Adanya rasa amarah di dalam diri itu memunculkan sebuah sikap reaksi spontan untuk melawan dari apa yang tidak sesuai dengan panggilan dari nurani. Kalau rasa amarah itu tidak ada, maka mungkin kita akan mengatakan dalam biarin aja. Itu kan hak dia, mau zina, mau minum, mau narkoboy. Kalau anak muda bilang itu narkoboy, terserah aman. Yang penting bukan saya. Maka andai kata sifat amarah itu ada, maka ini akan berganti. Ini berarti ia sedang cuek terhadap lingkungan. Ya, padahal kan ia bisa memunculkan amarah itu tapi dengan manajemen yang baik. Begitu misal ada peredaran narkoba di sekitaran lingkungan, amarah yang kita tunjukkan adalah dengan melakukan sebuah tindakan preventif. Koordinasi dengan RT, RW, dengan tokoh masyarakat, ini Pak ada peredaran narkoba di lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita akan koordinasi dengan aparat karena ini wilayah beliau. Ini yang kemudian disebut sifat amarah yang positif mengarahkan kepada nilai kebenaran. Tetapi coba Bapak Ibu perhatikan, begitu ghadab, amarah yang ada pada diri kita tidak bisa kita kendalikan, maka terjadilah apa yang terjadi. Maka orang yang memiliki sifat amarah tak dikendalikan, maka akan bisa memunculkan sebuah sikap yang tidak bisa diprediksi, baik itu ucapan maupun perbuatan. Coba kita perhatikan, kita nggak melihat orang lain, tapi melihatlah diri kita. Ketika kita marah tidak dikendalikan, maka omongan yang kita sampaikan ngawur, betul nggak? Ngawur, entah itu nyerang secara pribadi atau ngomong dengan ucapan-ucapan kotor, entah itu sampah, entah itu nama-nama hewan dari kebun binatang keluar semua. Yang itu sering diucapkan sebagai pelampiasan dari gejolak jiwa yang ada di dalam diri untuk melindungi diri dengan cara marah. Jadi ada istilah yang muncul yaitu PDUK. Tahu PDUK Pak? Pukul duluan urusan kemudian gebuk-gebuk disiksa, mikir belakangan. Setelah ada urusan dengan polisi baru mikir. Penting hajar-hajar disiksa. Itu ada prinsip orang yang PDUK. PDUK itu pukul duluan urusan kemudian. Ini gambaran orang yang tidak mengendalikan diri di dalam jiwanya. Hajar-hajar aja. Misal ada ketidaksetujuan di jalan, ada orang papasan lalu kemudian nyerangkan motor, lalu langsung dipukul. Padahal ini bisa dikendalikan dengan seksama, dikendalikan dengan baik.
bahwa ada senggolan, ini problem, lalu kemudian spion kita pecah ataupun patah adalah masalah. Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan cara tidak marah-marah, walaupun itu yang sering terjadi. Sampai ada orang mengeluarkan pistol yang dia punya, lalu kemudian ditodongkan ke kepala orang yang pada akhirnya terjadi apa, Pak? Ujung-ujungnya ke kantor polisi dan ujung-ujungnya meminta maaf. Jadi orang sombong itu berawal dari sebuah kemarahan karena dia ingin menunjukkan siapa dirinya di hadapan orang. Maka dalam perspektif Islam, marah itu sesuatu yang wajar, adalah fitrah yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau tidak marah maka tidak akan ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah lahir dari sebuah kemarahan yang terminis, yang bisa diatur. Tetapi begitu suami tidak bisa mengendalikan amarahnya, maka dengan mudah dia akan melakukan tindakan zalim kepada istrinya. Entah itu tindakan fisik ataupun tindakan verbal yang tak layak untuk diucapkan kepada istrinya. Aneh sih kadang kita, orang yang marah-marah terus sama istrinya. Satu saat dia ingin perhatian penuh dari istrinya, tapi satu sisi saat ketika ada masalah dia lupa bahwa istri yang selama ini mendampinginya adalah yang memperhatikan, yang selama ini telah memberikan perhatian cinta kepada dirinya. Ini egois banget. Hanya gara-gara mungkin kurang asin, ya hanya gara-gara mungkin begitu datang kemudian makanan yang diharapkan waktu naik motor, waktu naik mobil, nanti nyampe rumah makanan sudah tersedia, tapi begitu nyampe rumah kosong. Kalau kata orang Jawa, tudung makanan itu ternyata begitu dibuka bersih, tidak ada apa-apa. Kadang-kadang suami yang tidak mampu mengendalikan amarah, itulah kesempatan setan untuk masuk. Maka akhirnya dia marah-marah sejadi-jadinya, ngomong gak karu-karuan, duit sudah saya kasih, kerjaan kamu apa tiap hari, apa yang megang HP, sampai gak sempat untuk masak untuk suamimu, aku ini, gitu Pak, sampai mekang. Kalau dia punya darah tinggi, Pak, wes, apa yang terjadi? Bisa saja akan berpengaruh kepada kesehatan. Ngandel nopo boten percaya atau tidak, ada seorang dosen yang langsung stroke di lokasi di tempat beliau kerja itu gara-gara marah-marah. Ada mahasiswa bimbingan skripsi datang kepada beliau. Ini cerita real Pak yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran agar saat marah itu bisa meredah, karena marah itu ternyata berdampak pada kesehatan, terutama orang-orang yang punya darah tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya darah tinggi, hal sifat yang harus dikendalikan adalah amarah. Jangan gampang marah-marah. Jadi kembali kepada cerita itu, datanglah mahasiswa itu, datang Pak mau bimbingan, oh ya silahkan. Begitu cek, dilihat sama beliau, dicoret-coret, diperbaiki. Ini yang perlu kamu perbaiki, besok kamu datang lagi supaya kamu bisa segera sidang kompre. Oh siap Pak dosen. 2 hari kemudian ada, kan Pak dosennya paham mana yang dicoret, mana yang tidak. Ada begitu datanglah. Ini kemarin yang saya coret kok belum kamu perbaiki? Kan biasanya mahasiswa itu bawa 2 Pak Ibu. Skripsi yang diperbaiki kemarin dengan yang akan diperbaiki, sehingga tahu mana yang kemarin dicoret-coret dan bisa dilihat progresnya. Ini ternyata loh, ini yang kemarin saya coret-coret kok nggak berubah. Kenapa Pak? Itu sudah mulai keluar ilmu keles. Nganu apa? Sudah mulai. Tanggal satunya sudah mulai keluar Pak dosen ini. Nganu apa? Kemarin itu habis bimbingan sama Pak dosen, saya mampir ke tempat fotokopian, mau fotokopi ini Pak. Terus, itu udah mulai tinggi Pak. Terus, Pak, nganu lagi. Pak, yang punya fotokopi ngomong, loh, ini kenapa dicoret-coret? Menurut saya ini bagus kok, malah dicoret. Sebaiknya nggak usah dicoret.
nggak usah dihapus, biarin aja. Nah ternyata tukang fotokopi itu sebagai provokatornya Pak, akhirnya dosennya mulai marah, sambil gebrak meja. Sekarang bapak tanya sama kamu, dosen pembimbingnya saya, gitu. Atau tukang fotokopi itu, gitu. Yang mana dari ya bapak? Lah kalau bapak sebagai pembimbing kamu, kenapa malah yang omongan tukang fotokopi itu yang didengar? Mau kamu apa? Gitu. Dosen itu sudah mulai marah. Nah di saat itu beliau lupa. Om jenenge dosen yang menungso ya Pak. Dosen itu yang manusia. Kadang-kadang juga lupa dan tidak bisa mengendalikan amarah. Amarah memuncah Bapak Ibu keluar sehingga beliau marah-marah walaupun beliau tetap bisa menjaga omongannya, tidak mengeluarkan kalimat kotor. Tapi reaksi terjadi. Begitu 10 menit kejadian itu beliau langsung seperti orang kejang-kejang. Ternyata kena stroke Bapak. Akhirnya dibawa ke BWB. Karena memang antara kampus sama rumah sakit itu nggak jauh, maka terus dibawa ke BWB. Setelah diperiksa, di ronsen kepalanya, ternyata beberapa pembuluh darah yang ke kepala pecah. Maka terus kenapa beliau stroke ringan waktu itu. Lalu kan dokter nanya penyebabnya apa Pak? Setelah sadar, maka terus beliau mengatakan ini memang kesalahan saya dokter, saya tidak bisa mengendalikan amarah saya saat ada mahasiswa bimbingan skripsi. Oh, itu penyebabnya. Oke, Bapak tenang ya, sesegera mungkin darah yang mengalir ini tidak sampai ke otak. Karena kalau sampai nyampe ke otak ini dampaknya luar biasa. Tapi beliau itu juga punya janji sakti Pak. Jadi di rumah beliau itu menyediakan daun binahong. Daun binahong ya, tahu ya, daun binahong. Memang merambat Pak, di tembok rumah beliau itu daun binahong itu banyak. Maka terus istrinya tahu apa yang harus dilakukan, memeras sebanyak mungkin daun binahong itu, lalu dibawa ke rumah sakit. Jadi dijadikan sebagai minuman. Nah terus 1 hari 2 hari itu diminum, dan begitu dokter melakukan tindakan operasi ini sudah kering Pak. Artinya bahwa tindakan operasi tetap dikerjakan tapi jauh lebih cepat dibandingkan dengan apa yang diprediksi oleh dokter. Bapak punya jasi apa ini Pak? Karena termasuk kasus langka, 4 pembuluh darah Bapak ini pecah, tapi kenapa bisa pulih? Artinya bisa cepat. Kering Pak, cepat kering. Jadi tidak membeku, tapi hilang. Maka saya biasa minum ini dokter. Oh memang ini bagus Pak. Maka binahong itu bisa diminum obatnya. Kalau ternyata kita punya luka luar, itu bisa ditempelkan. Karena ada kayak getah itu lagi, ada getah. Jadi kalau kena luka itu tempelkan daun binahong, insya Allah bisa berhenti darahnya dan cepat kering. Itu yang kemudian saya ceritakan berkaitan dengan kisah nyata. Bagaimana seseorang yang kemudian tidak mampu mengendalikan dirinya, dan itulah peluang setan Bapak Ibu. Betapa banyak orang nyesel, ini cerita lain dan kejadian lain. Bagaimana suami nyesel minta ampun ketika ternyata dia dengan gampangnya mengatakan kamu saya cerai. Hanya gara-gara tudung kosong tadi teman. Ya, hanya gara-gara tudung makanan kosong, lalu dia bilang sudah ini tidak bisa dilanjut, daripada kamu tidak bisa melayani saya, maka mulai hari ini you and me and gitu. Selesai urusan kita sampai di sini. Kata istrinya, oke, memang ini yang saya tunggu. Kata dia. Oh ternyata memang hal-hal yang terjadi menunjukkan ketidakharmonisan di antara keduanya. Tapi ternyata wong suami itu begitu ya, tipikal laki-laki itu sering melakukan perbuatan yang kadang-kadang seperti, mohon maaf, kadang-kadang seperti perempuan, tidak menggunakan logika sebagai bagian dari mencerna apa yang harus dilakukan, lebih banyak mengendalikan apa yang dia ucapkan dan dilakukan itu berdasarkan emosinya, perasaannya. Padahal laki-laki itu dikenal dengan logikanya, ya dikenal dengan logikanya. Tapi kadang-kadang logika nggak jalan ketika amarah memuncak. Begitu amarah sudah mulai reda, apa yang diucapkan terngiang-ngiang di telinganya ataupun mungkin teringat di otaknya, dia mengatakan iya ya ngapain
nyesel, maka penyesalan itu selalu berujung pada sebuah penyesalan. Itu yang kemudian dia nyesel, terus kemudian dia ngomong, mohon maaf, boleh nggak aku rujuk? Sekarang mungkin juga terjadi rujuk ya ayo, cerai ya ayo, tak ladeni pak, apa yang bapak mau, insya Allah tak turuti, gitu kata istri. Akhirnya rujuk pak. Tapi kalau kemudian ini tidak dijadikan pelajaran, ternyata berkali-kali suami yang melakukan demikian hanya sebab kata amarah yang kemudian berujung kepada sebuah tindakan nyata, yaitu marah-marah. Maka marah boleh, tapi kalau marah-marah tidak boleh. Apa bedanya marah sama marah-marah? Marah-marah itu kadang-kadang hal yang sepele aja orang bisa marah. Maka kadang ada seorang istri bilang, bapak ini kerjaannya marah, marah. Tapi kalau bapak marah itu ada tindakan yang kurang berkenan. Anaknya nguyur terus, nggak pernah di rumah, maka bapak marah. Ya, kalimat bapak marah itu wajar. Tapi kalau bapak marah-marah itu kan kadang-kadang nggak wajar. Hanya gara-gara sendal miring dikit marah gitu. Sesuatu yang tidak logis, maka jangan beri peluang setan untuk masuk dari pintu amarah. Maka jadinya apa pak? Jadilah pribadi afaf. Pribadi afaf itu pribadi yang pemaaf. Ini menjadi satu amalan unggulan gitu. Betapa ada sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikatakan oleh Rasul huwa min ahli jannah. Jadi gambarnya yang Pak, kayak kita ini lagi ngaji begini, Rasul ada di sini, lalu ada orang yang lewat di depan Masjid Al-Iman. Tiba-tiba Rasul mengatakan, huwa itu berarti orang yang sedang dibicarakan dalam majlis. Huwa min ahli jannah, dia termasuk dari penduduk surga. Maka para sahabat kan bengong, siapa itu? Tiba-tiba Kak Rasul bilang, itu loh penduduk lewat, penduduk surga sedang lewat. Maka ada satu sahabat yang penasaran. Beliau undur pamit lalu kemudian setelah selesai dari majelis ilmu baru kemudian beliau ke rumah beliau. Maka beliau ingin melihat sesungguhnya amalan unggulan apa yang pada akhirnya Rasul mengatakan kepada beliau bahwa beliau itu termasuk penduduk surga. Selidik punya selidik, ternyata amalan unggulan yang beliau miliki itu adalah sifat yang mungkin jarang dimiliki oleh orang, yaitu memaafkan orang lain. Jadi pribadi yang pemaaf itu harus diajari Pak. Menjadi pribadi yang pemaaf itu harus dilatih. Jadi kalau ini tidak dilatih, hanya akan melahirkan jiwa-jiwa pendendam terhadap perbuatan yang kurang nyaman, yang berkenan untuk kemudian kita jadikan sebagai pelajaran itu. Ada tetangga yang kurang berkenan di hati kita, kalau ini tidak segera dinetralisir, tidak kemudian berdamai dengan diri sendiri, maka kita akan menjadi orang pendendam terhadap tetangga kita. Maka terjadilah perang antara Iran sama Amerika gara-gara tidak saling memaafkan atau tidak ada yang saling ngalah, walaupun pada tahap yang kalau kita bicarakan tentu sesuatu yang kemudian tidak berbicara tentang salah benar untuk tetangga yang kemudian sudah ada problem, tetapi solusi selanjutnya adalah saling memaafkan. Sebagaimana sahabat ini sebelum beliau tidur, beliau selalu memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepada dirinya sebelum orang itu minta maaf. Jadi sebelum beliau ke peraduan itu beliau mengatakan begini, ya Allah, aku maafkan segala salah orang yang hari ini sudah berinteraksi dengan saya. Walaupun orang itu belum minta maaf, saya sudah maafkan. Hati ini di pagi hari mungkin terluka sebab ucapan, sebab perbuatan, tapi hari ini aku sembuhkan dengan istighfarku kepadamu ya Allah. Aku sudah memohon ampun atas kelalaian hamba. Dia tetap menyalahkan dirinya sendiri Pak di hadapan Allah, bahwa mungkin apa yang dilakukan oleh temanku, saudaraku tidak berkenan sehingga menyakiti hatiku, tapi sebelum aku tidur aku akan netralkan, aku sudah anggap semuanya tidak ada masalah, aku nolkan, dinolkan kembali Bapak Ibu. Maka beliau tidur itu dengan tidak membawa
amarah. Sehingga tidurnya nyaman, pules, berkualitas, itu diantaranya demikian. Jadi tidur berkualitas itu bukan karena waktu sebetulnya, tapi dengan melepaskan semua beban yang kemudian ada pada jiwanya. Begitu dia lepaskan, maka ia akan terasa ringan. Sampai kemudian para ulama mengatakan al-mautu, yani an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu saudaranya kematian. Ketika kita tidur, bisa saja Allah angkat roh kita dan tidak dikembalikan untuk selamanya. Bapak Ibu, tidur itu rohnya diambil sebetulnya. Saat ketika kita tidur itu rohnya diambil. Tapi dengan kuasa Allah, roh bisa dikembalikan secepat mungkin saat ketika kita terbangun di waktu malam atau di waktu siang. Maka ulama mengatakan an-naumu akhul maut. Sehingga kenapa kita dianjurkan untuk apa? Sebelum tidur, untuk berwudu, untuk berwudu dulu. Habis berwudu, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, sholat, witir, ya yang kemudian beliau kerjakan. Setelah itu baru baca doa, lalu kemudian berangkat. Kalau malam hari itu adalah malam terakhir kita istirahat, sudah lepas semua apa yang menjadi beban kita. Maka kembali kepada persoalan ini, mulai hari ini kita belajar untuk bisa mengendalikan amarah. Tidak semua perkara yang menyebabkan kita tidak setuju kepada perbuatan itu, lalu kita menjadi pribadi yang marah-marah. Ya, kalau marah boleh, tapi kalau marah-marah itu yang perlu untuk kita jadikan sebagai peredam, bisa kita hilangkan, itu jauh lebih baik. Kemudian di sini dikatakan fa'innal ghadaba huwa ghawlul aql, bahwa ketika orang marah maka akal itu menjadi tertutup. Padahal akal itu yang menjadi pemandu kita. Kita bisa berkata baik itu karena akal yang menuntut, sebagaimana ketika omongan tidak bisa dikembalikan, maka itu karena akal yang tertutup. Maka kenapa orang yang mabuk, bukan mabuk cinta, orang yang mabuk minum-minuman, itu omongannya terjaga atau tidak? Wah, omongan yang ngawur, ketika dia lagi mabuk itu ngomongnya gena-gena, halusinasinya tingkat tinggi. Kenapa dia bisa nyungsep? Dia cerita, saya sedang jalan, tiba-tiba ada pohon lewat. Nah, pohon kok lewat? Bukannya dia yang lewat, tapi kalau dia lagi mabuk dia bilang, kenapa saya jatuh? Ya, karena ada pohon lewat, saya subur. Kamu yang nyumbur pohon, bukan pohon yang nyumbur kamu. Itu namanya orang mabuk, akal tidak digunakan. Maka biasanya polisi itu kalau lagi nanya kepada pemabuk, kamu mabuk ya? Maka terus biasanya polisi itu jatuhin pena, tolong penanya diambil. Gitu. Kalau orang mabuk, begitu dia ngambil pena, langsung musruk, langsung jatuh, kejebruk gitu. Tapi kalau dia sehat, akalnya tidak sedang dipengaruhi oleh alkohol, maka dia bisa seimbangin, ambil pena aja. Tapi kalau orang mabuk, begitu dia ngambil pena, sedang lagi nunduk, pasti langsung nusruk dia. Oh, bukan kamu mabuk, jelas-jelas kamu mabuk. Bapak yang mabuk. Itu yang kemudian kita kaitkan dengan ghaulul aql. Kalau akal sudah tertutup, musibah datang baik-baik. Kenapa? Sebab karena pemantiknya sudah kita hidupkan, yaitu apa? Amarah. Maka marah ada, marah boleh, tapi marah-marah tidak boleh. Yang kedua syahwat. Syahwat itu keinginan jiwa yang mengarahkan kepada keburukan jika tidak diarahkan dengan koridor syariah. Itu namanya syahwat. Makan boleh enggak? Boleh, ada keinginan untuk pemenuhan gizi nutrisi supaya bisa kita kuat, maka perlu adanya syahwat makan. Tapi kalau kemudian syahwat makan tidak dikendalikan, maka yakulna yasha, mangan sakarpe, makan apa yang dia mau, karena hawa nafsu mendorong dia ingin untuk dijijil hal yang baru. Orang mukmin
seperti kita yang beriman kepada Allah tidak makan semua apa yang ada di hadapan kita. Maka ada hal-hal yang dikaitkan dengan makanan itu dua perkara, Pak. Halalan, thayyiban. Halal itu karena makanannya, ya, yang kemudian cara mendapatkannya dan bagaimana dia memperlakukannya itu baru halal. Thayyib itu berkaitan dengan kualitas. Seperti kemarin, penyembelihan binatang kurban. Kalau tidak diawali dengan menyebut nama Allah dan dianjurkan dengan berdoa, maka makanan dari daging olahan itu menjadi halal. Bisa saja thayyib karena tidak basi. Begitu kita olah lalu kemudian kita makan, tapi karena tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama Allah tapi ternyata tidak untuk Allah, itu juga jatuhnya haram. Bismillah, Allahu Akbar. Setelah jadi ternyata dipersembahkan untuk nenek moyangnya, ya, untuk karuhun. Karena ini satu Muharram, maka kemudian nyembelih kerbau lalu kepalanya taruh di perempatan misalnya, atau taruh di tempat-tempat yang dikeramatkan. Awalnya benar Bismillah, Allahu Akbar, tapi peruntukannya bukan untuk Allah, maka ini bukan perkara halal. Maka menjadi sesuatu yang nisbi kalau ternyata ada orang yang kemudian menyebut nama Allah, tapi ternyata bukan untuk itu. Tapi ada orang yang kemudian sudah Bismillah, ya Bismillah, Allahu Akbar, tapi ternyata apa yang dia lakukan bukan dari perkara yang nyembelih ayam, tapi ternyata habis colongan dari tetangganya. Halal atau tidak, Pak? Orang halal ngambil ayam dari tetangganya pakai nyembelih Bismillah, Allahu Akbar. Halal tak? Orang halal. Karena cara mendapatkannya tidak benar. Maka Islam itu betul-betul jaganya betul, Pak. Apa yang kita makan itu dari semua sisi halalkan dulu. Setelah halal baru thayyib. Maka verifikasi makanan, minuman itu begitu. Ini halal dan halal, Pak. Karena halal itu dilihat dari dua. Cara mendapatkannya, ini kalau yang disembelih berarti cara yang kedua adalah cara menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma taqabbal minni. Itu kalau dari kita yang langsung mengeksekusi. Tapi kalau Bapak diserahi fulan bin fulan, ya berarti dengan sebutkan Allahumma taqabbal min fulan min fulan min fulan min fulan kama taqabbal dan min Ibrahim khalilika. Langsung sembelih dengek, itu baru kemudian halal. Itu pun cara nyembelihnya juga harus benar, tidak asal sembelih, gitu ya. Nah, mungkin batas 4 jari 5 jari dari leher turun ke bawah, lalu kemudian kita uyuk-uyuk di mana ini urat nadinya, mana ini kerongkongan untuk jalur makanan, mana yang untuk darahnya. Begitu sudah ketemu, itu di uyuk-uyuk, ini dilus-lus. Terus kemudian pas nafas dari sapi itu ke atas, baru kemudian kita sembelih. Jadi nggak asal sembelih ngek kan gitu, tidak. Tapi ada cara yang perlu kita perhatikan untuk disempurnakan setelah secara syariat kita tunaikan, yaitu menyebut nama Allah. Itu namanya syahwat, Pak. Kita kembali kepada problem syahwat yang memang jarang. Kalaulah ini tidak dikendalikan, justru itu menjadi penyebab orang masuk terjerembab kepada perbuatan setan. Betapa banyak orang makan sesuatu yang haram itu karena syahwat. Ada orang, mohon maaf saya sebutkan, ada orang makan daging babi, ada orang minum khamr itu karena keingintahuannya besar, ingin nyicip bagaimana rasanya. Dalam Islam itu kalau haram nyicip walaupun sedikit tetap haram, haram begitu. Ini kan daging babi lalu dicicip, oh saya ingin tahu doang, Pak, masa dikit aja haram begitu. Kamu zina ya? Enggak, Pak, orang saya cuma nyicip doang. Namanya haram itu nggak bisa dicicip, Pak. Dikit, Pak. Sesuatu yang haram, kata Rasul, kullu muskirin haramun wa iqalla. Sesuatu yang memabukkan itu hukumnya haram walaupun dikit. Tidak ada acara yang disebut dengan nyicip. Nggak ada nyicip, Pak. Pengen tahu toh gimana sih rasanya orang-orang. Tidak ada sesuatu yang dilarang di dalam Islam itu, apalagi haram, bukan makruh, haram, lalu kemudian tidak menimbulkan penasaran, lalu kemudian kita nyicip. Lain dengan makan jengkol, makan jaling,
terus makan apalagi pete, itu kan perkara yang kemudian dalam Islam masuk dalam ranah fikih dihukumi makruh sebab karena baunya, tapi tidak haram. Maka kalau bapak ibu penasaran pengen nyicip jadi rasanya jengkol gitu ya apa tuh, lalu kemudian dengan makan ya boleh supaya hilang rasa bau jengkolnya makan pete. Nah, kan berarti mampu pete di situ. Nah, biar hilang mampu pete makan jaling. Rantai mampu nih. Tapi soal keterkaitan dengan hukum makan jaling, makan pete, makan jengkol itu dihukumi makruh. Makan boleh, tidak makan boleh. Asal pinter ngurus begitu makan jengkol mau ke masjid Al-Iman nyundang sikat gigi supaya tidak menyebabkan bau di sampingnya bul. Kan kalau orang lagi sholat kan ada di samping ya Pak, moro-moro ada bau comberan ngumuk kan gitu, astagfirullah membokoi. Ya kadang-kadang orang tidak khusyuk sebab karena faktor eksternal, itu faktor dari kawan di samping. Ini yang kedua, syahwat perut. Yang kedua, syahwat di bawah perut. Boleh enggak secara biologis seseorang menunaikan hajatnya? Boleh. Tetapi dengan cara yang baik. Syariat sudah menuntut, kalau kamu ingin menunaikan hasrat biologis, maka ada pintu yang bisa kamu buka, yaitu pintu pernikahan. Orang kalau sudah nikah, hubungan suami istri, semuanya dinilai ibadah. Kapan itu terjadi? Setelah seorang laki-laki menguatkan ikrar misaqan ghalidha, ikatan yang kuat di depan wali dari si perempuan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Oke Pak, gitu. Kan dari si wali yang perempuan kan mengatakan angkah suka wazawwaj suka, ini kalau pakai bahasa Arab, binati fulanan binti fulan bil mahri kada kada wa kada. Baru kemudian jawaban respon dari kabul diterima. Oke Pak, saya terima tanggung jawab dari Bapak ke saya untuk kemudian akan saya ambil anak Bapak sebagai istri. Maka begitu perempuan itu sudah diserahkan secara syariat dan tanggung jawab, maka yang tadinya haram menjadi halal. Sebelum akad itu terjadi, apapun yang dikaitkan antara keduanya masih banyak sekat yang tidak boleh diangkat. Melihat sekedarnya saja. Jangankan mendekat, melihat saja dibatasi Pak. Ya kan? Dibatasi. Tapi begitu sekat itu hilang karena sudah ada ikatan misaqan ghalidha di depan wali dari si perempuan, everything for all is semua yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kebutuhan boleh. Yang tadinya haram Pak, itu ketika seorang suami mendatangi istrinya dinilai sedekah, dinilai berpahala. Rasulullah mengatakan fi bid'i ahadikum shadaqatun, ada pada kemaluanmu itu sedekah. Kan para sahabat bilang, loh kok sedekah ya Rasul? Karena belum paham Pak, maka sahabat bertanya, bagaimana seorang suami mendatangi istrinya dan bagi seorang istri itu dikatakan sedekah? Karena Rasulullah mengatakan dengan menggunakan logika perbandingan. Sekarang gini deh, kata Rasul kepada para sahabatnya, di sana ada seorang laki-laki yang mendatangi perempuan dengan cara yang tidak halal. Allah akan memberikan sanksi dosa besar kepada laki-laki dan perempuan itu. Paham? Paham ya Rasul? Nah, sama suami istri yang mendatangi hal yang sama akan mendapatkan pahala. Itulah letak keadilan Allah. Ketika ada orang menjalankan perintah, ia akan mendapatkan haknya berupa kesenangannya, mendapatkan pahalanya. Sementara di sana ada orang yang kemudian menunaikan hasrat hewani biologisnya dengan cara yang tidak halal, dia dapat azab. Itu yang kemudian perlu diperhatikan Bapak Ibu. Maka pintu amarah dan pintu syahwat harus betul-betul ditutup rapat. Kapan ditutup, kapan dibuka, kita yang harus tahu. Bukan berarti pintu marah ini ditutup rapat-rapat, atau kemudian pintu syahwat ini tidak bisa dibuka. Kapan buka tutup kita yang harus tahu.
Ini menjadi sebuah kebutuhan, tapi yang saya sampaikan syahwat kita ingin makan, syahwat ingin minum, syahwat secara biologis sesuatu yang fitrah, gharizah, monggo silakan ditunaikan. Tapi ingat, kulu wasrobu wala tusrifu, makan, minum, tapi jangan berlebihan. Halal saja Pak, kalau sudah berlebihan itu menjadi terlarang. Makan rendang kebanyakan, jadi ini lembut, akhirnya muntah-muntah. Bagus atau tidak? Ya, bagus. Tapi dari awal rendang itu sudah mendunia. Ya, sampai orang Amerika juga senang sama rendang. Apalagi kita. Jenengan berangkat haji sambung rendang. Gitu. Karena di sana tidak ada makanan berkuah, tidak ada yang ketemu dengan perendangan begitu Pak. Maka jenengan kangen dari makanan Indonesia, maka terus sambung rendang. Kapan kangen yang kita. Baik, Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilahkan. Suruh kami tadi, Ibu, Bapak, ada yang menanyakan langsung 3 pertanyaan. Boleh. 2 untuk Bapak, 1 buat Ibu. Silakan Bapak. Izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan anak SD yang belum lulus. Tapi mohon penjelasannya. Ustaz cuma sekali dapat iblis. Setan terus. Yang saya tanyakan, iblis itu apa? Setan kan apa? Nah, kalau iblis itu kayak itu orang sampai ada orang yang maniak mancing itu sampai disebut belis mancing. Belis. Jadi iblis itu makhluk Pak. Setan itu sifat. Jadi kalau kita membandingkan di antara keduanya, iblis ini sosok makhluk yang Allah ciptakan, sementara setan ini sifat yang melekat ada pada iblis, maka lahirlah pembangkangan. Jadi antara dua perkara ini beda, yang ini kelihatan, yang ini tidak kelihatan, yang berbentuk mujassim, yaitu yang diserupakan dalam bentuk kira-kira. Ya, yang saya maksud itu, karena tadi saya menyebut kena setan. Setan itu apa? Saya menyebut makhluk. Tentang kesan dengan candanya. Blok A, blok B, atau blok A, blok B. Hanya yang disebut sifat. Saya berpikir iblis itu adiknya setan, atau setan adiknya iblis. Sementara iblis itu luar biasa, sudah janji sama Allah untuk menggoda umat Nabi Muhammad sama Allah. Nah, oleh karenanya barangkali iblis itu makhluk Allah berwujud pada sifat, baru masuk ke kejiwaan kita itu yang saya maksud. Oleh karenanya saya bertanya bahwa ini pelajaran SD utama. Tapi setelah Ustaz sampaikan itu saya agak amarah, saya diam juga emosi saya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Pak atas atensi dan perhatiannya. Berarti ini bukan bicara adik kakak ya, tetapi sifat yang kemudian masuk ke dalam iblis, maka baru kemudian iblis itu yang tadi saya sampaikan. Ketika para ulama mentafsirkan perintah Allah kepada para malaikat, sampai ada yang mengatakan fa'inna iblisa minal malaikat. Padahal dua makhluk antara malaikat dan iblis ini adalah dua makhluk ciptaan Allah yang berbeda. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kemudian para ulama, para malaikat kan mengatakan qul ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah mengatakan saya ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu pengganti dari makhluk sebelumnya yang pernah Allah ciptakan dan pernah tinggal di planet bumi. Maka kalimat ayat yang Allah sampaikan di awal surah Al-Baqarah itu seperti yang ditafsirkan oleh tafsir Jalalain, di dalam tafsir itu dikatakan bahwa ada makhluk sebelum manusia yang sudah Allah ciptakan dan kemudian Allah berikan kesempatan untuk tinggal di muka bumi. Maka ada kata khalifah.
Khalif itu diambil dari kata khalafa yang artinya menggantikan. Berarti posisi kita itu bukan makhluk baru, tetapi ada orang lama yang digantikan oleh kita sebagai orang yang baru. Maka ada kata khalifah. Sebagaimana khalifah empat yang kita kenal, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu disebut khalifah karena posisi mereka menggantikan Rasulullah yang sudah wafat. Dan secara periodik tidak mungkin Umar naik sebagai khalifah yang kedua kalau Abu Bakar belum wafat. Maka prosesi pergantian itulah semuanya disebut khalifah sampai terakhir Ali bin Abi Thalib, lalu dilanjutkan dengan Hasan yang hanya sampai beberapa bulan untuk menggenapkan apa yang disampaikan nubuwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sepeninggalku khalifah itu akan berjalan selama 30 tahun. Maka ketika Ali meninggal sebab karena dibunuh, itu kekhalifahan dari yang pertama sampai yang keempat adalah 29 tahun 10 bulan. Maka digunakan menjadi 30 tahun sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali kepada Bapak tadi yang menyampaikan bahwa iblis itu diambil dari kata ablasa, sebagaimana syaitan diambil dari kata syaitan. Ablasa itu diartikan qati'un min rahmatillah, makhluk yang terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana syaitan diambil dari kata syaitan, itu juga sama dengan yang disampaikan dari pengertian iblis. Hanya bedanya iblis itu makhluk, lalu kemudian syaitan itu sifat. Sifat apa yang melekat pada iblis adalah sifat buruk yang melekat karena tidak taat kepada perintah Allah. Dan dia tidak tahu Bapak Ibu konsekuensinya akan sedemikian parah. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau melanggar larangan Allah, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Larangan itu kan ditujukan untuk Nabi Adam dengan istrinya. Maka ada alif di belakang larangan. Kalau Allah melarang hanya kepada Nabi Adam, maka Allah hanya mengatakan wala taqrab dengan baknya dinantikan. Tapi di dalam Al-Quran kalau Bapak Ibu baca itu ada alif di belakang bak. Itu menunjukkan bahwa larangan itu ditujukan untuk beliau dan istrinya. Wala taqrab dan menguasainya. Apakah itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu jangan jangan tidak hadir kembali supaya pelajaran kita lengkap. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.